Baik, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada malam hari ini, saya bekerja sama dengan Diagnos menyelenggarakan round table discussion. Biarpun nggak ada mejanya ya, jadi apa ya namanya? Round webinar discussion gitu ya. Tentang satu pemeriksaan di sini. Pemeriksaan namanya adalah SPOTMAS yang dibawakan oleh Jin Solution dan juga bekerja sama dengan Diagnos Healthcare. Nah, jadi pemeriksaan ini nanti akan diceritain sama Dokter Temi lebih lengkap lagi ya untuk meningkatkan akurasi diagnostik melalui pemeriksaan SPOTMAS. Sebenarnya apa sih pemeriksaan SPOTMAS tersebut? Apa yang mau diperiksa, bagaimana hasilnya segala macam, bahkan sampai cara kerjanya ya. Nah, jadi di sini kita sudah kehadiran narasumber kita yang keren, yang ternyata teman-teman kita banyak yang kenal juga nih dengan Dokter Temi Winata. Halo Dokter Temi. Iya, selamat malam Dokter Catherine. Selamat malam sejawat sekalian. Mungkin teman-teman yang dulu satu kuliahan atau apa ketemu lagi. Kita Ya, mau ngorek lebih lanjut nih justru ya tentang suatu iya, pemeriksaan kan sekarang ini pemeriksaan genomik banyak ya dok ya. ya. Mereka kita yang berkecimpung dalam dunia functional medicine, personalized medicine ini sudah mulai mempelajari satu persatu untuk pemeriksaan genomik karena ya kalau sudah namanya blueprint nggak bisa dirubah gitu ya. Nah, jadi dari sekian banyaknya pemeriksaan yang ada, ini ada satu nih yang nongol nih tentang spot mass ya. Saya sangat tertarik dengan pemeriksaan ini karena memang belum banyak teman-teman yang tahu apa itu spot mass dan juga dari sisi harga ya ekonomis wise ini juga sangat-sangat terjangkau gitu ya. Jadi kita bisa menolong pasien kita lebih banyak untuk melakukan screening, tapi sebelum kita memulai ke pasien, kita mulai untuk diri kita dulu sendiri. Kalau kita udah tahu hasilnya bagaimana, nanti pada saat menceritakan ke pasien akan jauh lebih nyambung gitu ya. Baik, silakan Dokter Temi. Oke, terima kasih Dokter Catherine. Mungkin, eh, wah, ini sedikit CV saya. Ya, CV-nya Ya, boleh nih. saya kebetulan saya juga belum lama bergabung dengan Jin Solution. Saya bergabung di bulan Juli tahun ini ya karena saya melihat juga itu. Saya melihat bahwa I think genomik ini ke depan akan memegang peranan yang cukup penting gitu ya dan ilmunya selalu berkembang gitu dan terutama di onkologi ya dan kita lihat sekarang memang trennya memang ke arah sana ya mungkin kalau teman-teman lebih familiar dengan minimal residual disease MRD ya ketika pasien sudah diterapi lalu kita mau monitor juga bagaimana apakah sudah kanker yang diderita ini sudah bersih. Nah, sekarang trennya juga kita dengan follow up yang namanya ctDNA. Nah, disitulah saya tertarik untuk bergabung dengan Gene Solutions. Dan ya, sekarang saya di sini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai screening awal atau deteksi dini untuk 10 jenis kanker, yaitu salah satu produk Gene Solutions Indonesia. Kami bekerja sama dengan Diagnos. Ini yang akan mengcover pemeriksaan deteksi dini 10 jenis kanker. Ya, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Mohon maaf, mungkin selama presentasi saya akan off cam. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa berdiskusi di akhir presentasi. Sebentar Silakan Dok. saya izin untuk share screen ya. Oke, ya cuman ini kalau di mungkin ini agak melenceng sedikit kalau dibilang meningkatkan akurasi diagnostik melalui pemeriksaan SPOTMAS 10, saya rasa agak sedikit kurang tepat karena SPOTMAS 10 ini kembali lagi adalah eh, tes untuk mendeteksi dini, ya. Jadi mungkin sedikit pembukaan dari pengantar gitu ya bahwa kalau kita lihat, kita sadari pula memang kanker ini merupakan suatu penyakit yang memiliki beban yang sangat besar. Ya, kalau diperkirakan tiap tahunnya 14 juta orang terkena kanker gitu dan diprediksikan hingga 2030 akan meningkat hingga 21 juta orang per tahun.
Dan kanker juga merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Satu di antara 6 kematian secara global itu karena kanker. Dan sayangnya ya ini apa namanya sebagian besar orang-orang yang didiagnosa dengan kanker itu hidup di negara-negara berkembang seperti Indonesia salah satunya di mana 70% diantaranya juga mengalami kematian. Jadi langkahnya mungkin selain kuratif ya kita ingin salah satu apa untuk mencegah gitu ya untuk preventif. Bagaimana caranya adalah kita meningkatkan eh, deteksi dini ya karena untuk mencegah kita juga agak sulit gitu untuk cancer karena kan kita juga kadang nggak tahu ya penyebabnya bisa jadi genetik, bisa jadi faktor eksternal gitu ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mendeteksi dini sehingga kita bisa memiliki opsi-opsi yang lebih baik ya sehingga kita bisa meningkatkan harapan hidup pasien. Dan ini adalah kanker-kanker yang sering terjadi di eh, Southeast Asia ya di Asia ya yaitu kanker paru, kanker payudara, kolorektal, gaster dan juga hati. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa 70% kanker ya ternyata di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini juga didiagnosa dalam stadium yang sudah lanjut ya karena saya rasa jelas sekali alasannya kenapa karena satu kanker seringkali muncul tanpa gejala ya sehingga ketika gejala itu muncul maka itu sudah dalam tahap yang lanjut. Lalu kalau kita lihat juga hanya beberapa tipe kanker saja yang memang memiliki program screening khusus ya. Contohnya di sini misalnya breast cancer dengan mamografi ya, lalu paru misalnya kita lakukan low dose CT scan ya. Lalu untuk kolorektal kita bisa lakukan kolonoskopi ya untuk eh, cervix misalnya kita bisa lakukan HPV test ya, pap smear. Lalu untuk prostat kita melakukan PSA. Nah, ternyata studi membuktikan bahwa kalau kita bisa untuk mendeteksi dini, maka angka harapan hidup pasien itu akan lebih baik. Ya, 5 year survival rate-nya dapat meningkat hingga 4 kali jika kankernya bisa dideteksi sejak awal. Nah, bagaimana mendeteksi kanker sekarang ini memang kita seringkali bergantung pada eh, imaging ya. Memang ini perkembangan teknologi yang sangat baik saya rasa ya. Namun di balik itu juga eh, ada beberapa eh, titik kelemahan dari imaging ini bukan pada teknologinya, tetapi melainkan eh, eh, teknologi seperti ini seringkali kita lihat tidak merata ya. Mungkin teknologi-teknologi seperti ini tidak tersedia di semua lini fasilitas kesehatan gitu. Mungkin hanya di fasilitas-fasilitas kesehatan yang besar gitu ya, yang mumpuni, yang bagus gitu. Lalu ada juga exposure dari radiasi ya sehingga juga ini menimbulkan uptake yang kurang dari pasien. Ya mungkin akses yang kurang bisa dijangkau gitu sehingga menyebabkan keterbatasan. Nah, disinilah saya rasa peran dari ctDNA sebagai alat screening. Ya, pertama dia less invasif, di mana kita hanya melakukan pengambilan darah saja, ya, dan juga dengan low false positive rate, ya, accessible dan scalable, terutama di underserved area karena hanya dengan pengambilan darah, saya rasa ini bisa dilakukan di lini kesehatan mana saja ya fasilitas kesehatan apa saja mau yang primer mau yang rumah sakit yang paling bagus sekalipun ataupun di level primary care sekalipun gitu ya. Nah, jadi pemeriksaan ctDNA ini memiliki potensi ya di mana masyarakat bisa mengakses sehingga masyarakat bisa lebih
lebih apa ya, lebih patuh gitu ya untuk memeriksakan diri ya, tetapi juga pemeriksaan ini harus akurat dan juga affordable ya, terutama untuk emerging market seperti Indonesia. Nah, ini yang akan saya perkenalkan pada malam hari ini, yaitu pemeriksaan kami yang kami sebut dengan SpotMas. Ya, kami adalah salah satu perusahaan genetik yang bergerak di pemeriksaan genetik, salah satu leading company di Asia. Ya, kami sering sekali untuk melakukan publikasi-publikasi ilmiah di jurnal-jurnal yang ternama. Ya, lalu juga untuk Spotma sendiri, kami sudah melakukan clinical validations yang tadi mungkin teman-teman sekalian juga sudah lihat dari video-video perkenalannya bahwa melibatkan lebih dari 10.000 pasien dan sebagainya. Ya, studi validasi klinis kami merupakan yang pertama di Asia dan juga yang ketiga di dunia. Ya, kami mengandalkan multi-omic features dari ctDNA ya, dan juga kita mengkombinasikan dengan teknologi terkini artificial intelligence yang kami bangun sendiri berdasarkan data-data yang kami kumpulkan dari sekian puluh ribu pasien ya, dan kami lakukan di lab-lab kami yang sudah tersertifikasi oleh College of American Pathologists. Nah, kita masuk ke pemeriksaannya. Apa itu SPOTMAS? Ya, SPOTMAS adalah non-invasive screening test yang akan mendeteksi ctDNA yang dilepaskan oleh sel kanker ke dalam aliran darah. Jadi sama seperti organ-organ di dalam tubuh yang lain gitu ya. Jadi eh, berdasarkan life cycle-nya gitu ya, mereka akan merilis fragmen DNA ke dalam aliran darah. Kalau dari kalau dari organ-organ yang normal kita sebut dengan cell-free DNA. Nah, si tumor atau kanker ini pun juga ternyata melakukan hal yang sama. Ya, mereka akan melepaskan yang disebut dengan circulating tumor DNA. Ya, bagaimana kita mencari circulating tumor DNA itu? Kita menggabungkan ya. Pertama, kita cari ctDNA-nya dengan menggunakan NGS atau Next Generation Sequencing ya, dan juga kita combine dengan teknologi artificial intelligence untuk menganalisa ctDNA ini, fitur-fitur ctDNA ini sehingga memungkinkan kita untuk mendeteksi adanya ctDNA di dalam darah ya, hanya dari satu kali pengambilan darah. Nah, apa yang menjadi coverage dari SpotMas ini? Kami akan mengcover 10 jenis kanker, ya, di antaranya 5 jenis kanker yang umum terjadi, yaitu payudara, lung, kolorektum, stomach, dan liver biliary tract. Lalu ada 5 jenis kanker yang lain yang lebih jarang terjadi namun cukup agresif seperti endometrium, esophagus, ovarium, pankreas, dan head and neck. Di mana kalau ini yang ditandain dengan dot pink ini ya, 7 di antara 10 jenis kanker ini tidak memiliki standard of care untuk screening. Ya, kita tahu kalau untuk payudara kita punya tadi ya mamografi, untuk lung kita lakukan low dose CT scan untuk standar screening, kolorektum untuk kolonoskopi, tetapi untuk yang lain-lain tidak ada yang terstandar untuk pemeriksaannya. Nah, pada prinsipnya apa sih yang kita lakukan ketika kita mengambil darah untuk SpotMas ini ya? Yang pertama tentu saja kita siapkan preparatnya gitu ya. Jadi pengambilan darah menggunakan tabung khusus yang akan mempreserve cell-free DNA-nya. Ya, jadi kita akan mengisolasi cell-free DNA tadi. Lalu kita lakukan tahap kedua adalah kita lakukan sequencing ya, dengan menggabungkan shallow genome wide sequencing, deep targeted sequencing ya, dan kita lihat juga fitur-fitur dari epigenetiknya, genomiknya, dan fragmennya seperti apa. Ya, yang ketiga kita lakukan lagi dengan melihat multi-omic features dari hasil sequencing tadi, kita akan melihat bagaimana uh,
panjang fragmen DNA-nya, bagaimana jarak antar nukleosomnya, ya bagaimana apakah terdapat hotspot mutations, bagaimana end motifnya. Nah, hal-hal ini ya yang membedakan antara cell-free DNA dengan ctDNA ya dan di sini kita mulai dengan kita cocokkan setelah kita dapat, kita cocokkan dengan atlas kita yang dibangun dari data kami berdasarkan data 10.000 lebih pasien sehat gitu ya, yang pasien sehat yang di mana diantaranya ada terdapat menderita kanker gitu ya, kita cocokkan itu sama seperti mungkin ketika Anda punya keyword gitu ya, masukin ke Google gitu kan, lalu kan nanti akan keluar matching informationsnya seperti itu. Ya, jadi itulah nanti informasi itu yang akan diproses lagi kemudian ya. Jadi akan membedakan pasien menjadi dua kohort ya. Ini pasien yang sehat atau spot mass negatif atau pasien yang dicurigai kanker ya, pasien spot mass positif. Nah, ketika positif, machine learning ini juga akan meneruskan pemeriksaan lagi untuk memprediksi kira-kira tumor of origin-nya ini berasal dari mana di antara 10 jenis kanker yang menjadi coverage dari pemeriksaan spot mass ini. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya performance dari spot mass ya, kalau kita mungkin kita akan fokus ke yang sebelah kiri saja, spot mass MCED kita bilangnya multi cancer early detections karena ini spot mass 10 gitu ya. Ya, jadi yang dua atas aja. Ya, kalau kita lihat sensitivitasnya up to 78,1%, ya spesifisitasnya 99,8%, positive predictive value-nya 58,1%, ya dan untuk tumor of origin prediction value-nya juga sensitivity hingga 84%, dan ini juga memang untuk beberapa jenis kanker juga memang berbeda-beda angkanya. Kalau kita yang sebelah kiri adalah overall data overall, dan yang sebelah kanan kalau kita hitung satu persatu berdasarkan jenis kansernya gitu ya. Ya, kalau perbedaannya ini apa sih yang angka 78,1 sama yang bawahnya 70,8 gitu. Jadi kalau tuh yang atas ini kita hitung berdasarkan apabila spot mass positif, lalu kita temukan ikut sertakan juga lesi prekanker dan kanker. Ya, kalau yang angka di bawahnya ini, yang angka yang di abu-abu ini hanya lesi kanker saja. Jadi kalau kita ikut sertakan lesi kanker dan prekanker, ya sensitivitasnya akan semakin tinggi. Dan kita tahu dari prekanker itu sangat mungkin untuk menjadi lesi kanker. Ini kalau kita coba bandingkan juga untuk performance test kami, mungkin saya rasa setiap tes juga memang tidak ada yang performance-nya bisa 100% gitu ya, tetap masih ada kemungkinan atau apa probability atau ada room of error di situ gitu. Tetapi kalau kita coba bandingkan dengan regular tumor marker atau mamogram atau Cologuard misalnya untuk kolon, lalu untuk nilang untuk low dose CT scan, kalau kita lihat saya rasa untuk sensitivity specificity saya rasa cukup sebanding. Ya, untuk positive predictive value kita di 58,1%. Artinya apa? Artinya dari 100 orang yang dites SPOTMAS dengan hasil positif, yang mendapatkan hasil positif, ketika kita lanjutkan pemeriksaan diagnostik untuk mengkonfirmasi apakah betul di situ ada kanker atau prekanker, maka 58 dari 100 dengan hasil positif ini akan ditemukan lesi kanker atau prekanker. Ya, kalau kita bandingkan dengan tes-tes yang lain, positive predictive value-nya mungkin lebih kecil, bahkan di bawah 10% gitu ya. Dan kita untuk SPOTMAS saya rasa cukup baik di 58,1%. Ini adalah dukungan-dukungan ya. Ini salah satunya contoh dari Malaysia. Lalu kita juga Gene Solution sangat aktif di ESMO gitu. Kami terus mempublikasi, bahkan mungkin kalau teman-teman ada yang akses mungkin ESMO Asia kemarin,
Gene Solutions juga kita juga menang salah satu poster di ESMO Asia kemarin 2025 itu. Jadi memang em, pemeriksaan SPOTMAS ini mulai dilihat ya, pemeriksaan ctDNA untuk screening ini memang mulai dilihat dan dirasakan memiliki potensi yang bagus untuk proses deteksi dini kanker. Nah, siapa saja target dari pemeriksaan ini atau siapa yang eligible untuk pemeriksaan ini? Ya, yang pertama adalah individu 40 tahun atau lebih tanpa gejala kanker dan tidak pernah didiagnosa kanker. Ya, nah kalau gitu saya belum 40 bagaimana dok? Boleh. Ya, pemeriksaan ini boleh dilakukan pada individu yang belum 40 tahun juga, terutama kalau mereka juga memiliki faktor risiko yang tinggi, misalnya perokok berat, ya, peminum alkohol yang rutin gitu ya, hepatitis B atau C, ya, atau mungkin yang terkenal juga sekarang ini orang seringkali memeriksakan gen keturunan kanker. Ya, saya rasa itu mulai terkenal sejak kasus Angelina Jolie memeriksakan diri, ternyata dia punya gen keturunan kanker gitu. Nah, akhirnya sekarang orang mulai tahu pemeriksaan ini dan orang mencari pemeriksaan seperti ini juga. Itu nah, jika diperiksa positif maka dia juga sangat resiko tinggi untuk menderita kanker di kemudian hari, makanya boleh untuk tes PLOTMAS ini ya, atau juga riwayat keluarga dekat banyak yang menderita kanker. Nah, kalau untuk kontraindikasinya ya, jadi kita tidak akan melakukan tes ini kepada orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang sudah didiagnosa dengan kanker dalam kurun waktu 5 tahun. Eh, jadi jika Anda sudah terdiagnosa kanker atau punya riwayat kanker dalam kurun waktu 5 tahun, maka kami tidak menganjurkan untuk memeriksa tes POTMAS ini karena kami juga ada pemeriksaan lain untuk orang-orang yang sudah terdiagnosa dengan kanker ya, untuk itu akan lebih detail, lebih bermanfaat karena kita akan memeriksa profiling dari tumornya secara genetik, lalu kita juga bisa melihat mutasi yang terjadi, lalu apakah mutasi tersebut bisa diintervensi, ya, lalu kemudian eh, lalu kita akan follow up untuk minimal residual disease dengan melihat fluktuasi dari ctDNA di dalam darah. Lalu yang kedua adalah individu yang sangat dicurigai memiliki gejala kanker. Contohnya adalah individu dengan lesi di payudara atau thyroid atau lung atau liver dengan RAT score ya 4 atau lebih, atau individu yang memiliki polip yang memiliki di atas 1 sentimeter ya, yang dicurigai keganasan melalui endoskopi. Yang ketiga adalah individu yang sedang hamil karena ketika hamil kan berarti ada DNA ibu dan juga janin. Ya, DNA janin ini bisa disalah persepsikan sebagai ctDNA. Ya, lalu juga individu yang memiliki riwayat transplantasi sumsum tulang atau menerima transfusi darah whole blood cell dalam kurun waktu 3 bulan. Kembali lagi, karena di sini ada dua individu, ada percampuran materi genetik antara si donor dan resipien. Nah, ini adalah contoh hasil spot mass yang nanti mungkin teman-teman sekalian akan terima atau nanti pasien teman-teman akan terima gitu ya. Jadi untuk hasil spot mass ini ada tiga. Yang pertama adalah kita bicara yang negatif dulu. Yang negatif dengan Z-score-nya kurang dari 2, ya. Jadi kita menggunakannya Z-score, jadi bukan angka kuantitatif. Ya, kurang dari 2 berarti dia mendekati populasi sehat, itu populasi normal gitu ya. Lebih dari 3 maka dia akan masuk ke dalam populasi sakit ya, dan ada yang 2 sampai 3 ini yang masih samar atau intermediate.
Ya, artinya apa? Bahwa mesin mendeteksi adanya struktur yang mirip seperti ctDNA tapi tidak cukup kuat untuk dimasukkan ke dalam apa namanya, dicocokkan ke dalam ctDNA tersebut. Maka akhirnya keluarlah hasil yang masih samar ini, hasil intermediate ini gitu. Biasanya bisa terjadi karena misalnya pasiennya ternyata ada tumor jinak misalnya gitu ya, atau bisa jadi juga ada pengaruh dari inflamasi, misalnya pasien-pasien dengan riwayat autoimun gitu ya, yang mungkin lagi flare, jadi terjadi inflamasi gitu. Karena terjadi inflamasi sehingga terjadi juga metilasi dalam di fragmen DNA yang dilepaskan dalam darahnya, sehingga fragmen tersebut yang seharusnya cell-free DNA karena proses metilasi tersebut bisa bisa dipersepsikan sebagai ctDNA gitu. Ya, jadi ini adalah tiga hasil apa pemeriksaan dari SPOTMAS ya. Nah, ini adalah SPOTMAS positif ya. Saya rasa kita fokus ke sini bagaimana kalau positif gitu. Jadi pemeriksaan ini kembali lagi, pemeriksaan ini adalah tes screening awal. Jadi bukan tes mendiagnosa. Jadi hasil positif ini pun juga tidak serta-merta mendiagnosa atau memvonis pasien bahwa yang bersangkutan ada kanker di tubuhnya gitu ya. Dan setelah kalau teman-teman lihat di sini, mungkin seperti saya. Kalau teman-teman lihat di sini terbaca positif ya, dengan Z-score-nya ini sekitar 4 poin sekian ya, dan mesin akan melanjutkan seperti yang tadi saya bilang. Setelah ini positif maka akan dilanjutkan ya, untuk intermediate dan untuk negatif tidak akan keluar prediksi tumor of origin. Untuk hasil positif baru akan keluar prediksi tumor of origin, di mana dia akan mengeluarkan dua tempat ya, dua organ yang memiliki probabilitas terbesar ya. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah di esofagus 50 sekian persen, lalu di breast 40 sekian persen. Dan kalau di jumlah, probabilitas ini jumlahnya adalah 100%. Ya. Nah, bagaimana kalau pasien atau teman-teman misalnya eh, punya hasil positif gitu ya? Ya, ternyata hasil yang muncul positif. Ya, karena ini pada esensinya adalah screening, maka perlu dibuktikan dengan suatu pemeriksaan diagnostik yang dapat mengkonfirmasi. Dan diagnosa kanker hanya bisa ditegakkan apabila kita dapatkan kankernya gitu ya. Jadi ketika hasilnya positif, maka kita sangat menganjurkan untuk melakukan tes diagnostik konfirmasi ya, ya itu bisa mungkin teman-teman juga bisa langsung merujuk pasiennya ya dengan melakukan pemeriksaan diagnostik yang sesuai, misalnya untuk kolon misalnya bisa dilakukan kolonoskopi, atau untuk breast bisa dilakukan mamogram atau breast MRI gitu ya, dan sebagainya. Saya rasa teman-teman klinisi lebih lebih paham gitu ya, mana yang lebih baik, lebih cocok untuk pasiennya. Nah, jika ditemukan, maka kita bisa lanjutkan kepada tata laksana selanjutnya gitu ya, sesuai dengan tata laksana yang ada. Ya, kita bisa lakukan biopsi dan treatment lanjutan. Nah, bagaimana kadang-kadang terjadi bahwa ctDNA ini secara teori dia munculnya akan lebih awal dibandingkan dengan imaging atau tumor marker. Maka dari itu bisa jadi juga ketika teman-teman mendapatkan hasil spotnya positif, ternyata di imagingnya negatif, ya. Nah, untuk hasil-hasil seperti ini, kami menyarankan untuk mengulang spot mass-nya 6 bulan kemudian. Ya, kalau masih terdeteksi juga, maka kita sarankan untuk whole body CT scan. Ya, kita lihat jika ketemu ya kita bisa lanjutkan dengan treatment selanjutnya. Ya, jika tidak ketemu, maka spot mass bisa dianjurkan untuk sebagai bagian dari medical check-up tahunan. Nah, di sini ada dua patient support yang kami berikan dari Gene Solutions Indonesia,
Yang pertama adalah ketika ctDNA menyatakan atau SPOTMAS menyatakan hasil positif, ya maka pasien kami harapkan untuk dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan diagnostik konfirmasi. Dan untuk pemeriksaan diagnostik konfirmasi ini, kami memiliki patient support program di mana pasien bisa mereimburse ke Gene Solutions Indonesia itu senilai maksimum 6 juta rupiah. Jadi katakanlah misalnya ya pemeriksaan misalnya untuk breast misalnya ya untuk mamografi misalnya atau breast MRI. Jika di bawah 6 juta maka pasien bisa mendapatkan penggantian penuh ya dengan cara mereimburse dengan melampirkan ada persyaratannya tentunya ya melampirkan hasil, melampirkan rujukan gitu ya. Eh, itu nanti akan mendapatkan penggantian penuh apabila nilainya di bawah 6 juta. Ya, kalau di atas 6 juta, ya berarti akan diganti senilai maksimum 6 juta rupiah. Itu patient support program yang pertama. Yang kedua, untuk hasil intermediate. Untuk hasil intermediate, eh, kami juga akan melakukan pengulangan tes. Nah, pengulangan tes ini berfungsi untuk apa? Kami akan membandingkan hasil tes kedua dengan hasil tes yang pertama, kita akan lakukan analisa gabungan untuk memastikan apakah signal-signal yang samar tadi betul ctDNA atau bukan. Gitu ya. Nah, untuk tes yang kedua ini nanti hasilnya tidak akan ada intermediate lagi, tapi hanya akan ada positif dan negatif. Nah, untuk hasil pertama yang intermediate, maka pemeriksaan ulangnya juga kami berikan kepada pasien free of charge. Ya, support program yang berikutnya adalah ketika hasil SPOTMAS positif, dilakukan pemeriksaan diagnostik konfirmasi, ternyata hasilnya negatif. Saat ini hasilnya negatif, maka pasien berhak untuk mengklaim pemeriksaan SPOTMAS 6 bulan setelah pemeriksaan yang pertama. Ya, jadi jangka waktu 6 bulan, silahkan diulang lagi, pemeriksaan SPOTMAS-nya juga free of charge. Jadi saya rasa kita sudah sampai ke akhir dari pemaparan saya. Kita sudah eh, sadari bersama bahwa cancer merupakan penyakit dengan beban yang sangat berat ya, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara berkembang, di seluruh dunia cancer masih menjadi momok ya. Jadi sangat penting untuk dilakukan deteksi dini ya untuk memperbaiki untuk meringankan beban penyakit ini ya. Multi cancer early detection seperti SPOTMAS 10 ini juga merupakan solusi yang efektif untuk uh, ditambah dalam pemeriksaan screening cancer sejak dini ya. Dan SPOTMAS 10 akan membantu untuk mendeteksi dini 10 jenis kanker di berbagai organ ya. Kami menggunakan teknologi terkini dengan menganalisis fitur-fitur dari ctDNA yang akhirnya kita bisa mengimprove positive predictive value seperti yang tadi teman-teman sudah lihat. Ya, kita bisa memprediksi asal dari tumor atau kansernya. Ya, lalu ini juga sangat berpotensi untuk ditambahkan sebagai alat screening di samping alat screening yang sudah ada dan juga tentu saja sebagai alat screening untuk kanker-kanker yang belum memiliki standar of care untuk screening. Saya rasa itu saja dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Dokter Temi atas penjelasannya. Tadinya banyak pertanyaan dok, oh ternyata ya udah sebagian udah kejawab sih sama slide-nya Dokter Temi. Baik, baik. Sebelum saya buka pertanyaan di sini, mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa silahkan ketik di kolom chat ya. Kalau belum ada, mungkin saya yang mau bertanya dulu nih dok.
Ini berarti nanti Silakan Spotmas. dok. Jadi Spotmas ini kan menekankan lebih kepada untuk screening awal ya dok ya. Seperti Betul, tadi dari slide terakhir, kalau ternyata dari screening awalnya itu hasilnya ternyata positif, ada konfirmasi ulang dengan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya ya. Nah, terus betul. tadi salah satu batasannya adalah kalau sudah terdeteksi dengan cancer tertentu, Hmm. tidak disarankan untuk Spotmas karena dari pihaknya Gene Solution juga ada pemeriksaan lain yang lebih spesifik ya untuk cancer-cancer tertentu. Iya, jadi untuk individu yang sudah terdiagnosa kanker, memang kita ada satu line pemeriksaan lagi, yaitu kita sebutnya K-Track dan K4Care gitu. Basisnya sama, ya Mhm. basisnya sama. Jadi kita memeriksa mutasi genetik yang ada di tumor. Jadi ini adalah pemeriksaan tumor inform. Biasanya kita membutuhkan preparat jaringannya, ya FFPI-nya dengan lalu kita ambil darah juga sama seperti apa spotmas begitu. Jadi kita bisa dapat informasi yang lebih dari tumornya. Kenapa kenapa nggak di spotmas aja dok? Karena pertama kita membangun database spotmas ini juga bukan dari database orang yang sakit. Jadi dari populasi normal Ya. yang di mana akhirnya terdeteksi ada beberapa yang cancer gitu ya itu dari saya rasa itu saya pun sampai sekarang agak sulit menjelaskannya karena terlalu high tech lah gitu. terlalu terlalu IT gitu terlalu terlalu ini teknologi gitu tapi yang kedua kenapa nggak di Spotmas karena kita melihat bahwa dalam jangka waktu 5 tahun gitu ya saya rasa jika kita terdiagnosa kanker dalam jangka 5 tahun itu kemungkinan relapse itu kan masih sangat besar gitu ya. Jadi saya rasa buat buat apa juga kita memeriksa untuk dari ulang lagi screening awal lagi sementara ada pemeriksaan yang lebih tepat guna gitu dan dari pemeriksaan ini pun juga kita akan lebih bisa melihat profil tumornya seperti apa gitu ya. Lalu kita juga bisa follow up ctDNA-nya ya ada fitur untuk memonitor ctDNA tersebut. Jadi misalnya sebelum treatment ctDNA positif lalu dilakukan treatment kita periksakan lagi gitu ya dilakukan treatment misalnya surgery lalu dikasih apa namanya adjuvan terapi gitu ctDNA bisa kita follow up misalnya pelan-pelan jadi negatif ya kita harapkan itu negatif terus gitu kan ya negatif terus tetapi kalau tiba-tiba di suatu waktu yang tadinya sudah negatif lalu dia menjadi positif lagi maka itu alert untuk klinisi bahwa bisa jadi kemungkinan adanya relapse ya. Bisa jadi adanya relapse lalu kita juga bisa lihat mutasi yang terjadi apakah ada mutasi baru. Contoh di salah satu kasus yang kemarin ini saya sempat lihat juga misalnya untuk NSCLC gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa mutasi misalnya eh, EGFR gitu katakanlah EGFR lalu kita terapi dengan TKI dan sebagainya ternyata setelah beberapa waktu mutasi IGFR-nya teratasi, tetapi ternyata muncul lagi mutasi yang lain gitu. Gitu. Jadi itu memberikan informasi yang cukup baik kepada klinisi untuk juga untuk melihat bagaimana treatment strategi ke depannya gitu. Jadi saya rasa sih itu gitu lebih bermanfaat untuk pasien, untuk klinisi. Jadi kita nggak perlu karena kalau ini kan hanya informasinya sangat terbatas sekali. ctDNA positif, lalu prediksi tumornya ada di mana gitu. Jadi ini betul-betul screening awal gitu. Jadi tidak tepat rasanya kalau untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa kanker. Baik, berarti kalau gini karena sebagai early Hmm. detection, berarti seperti Mm-mm. yang tadi Dokter Temi bilang, kalau kita memasukkan ke dalam apa namanya ya medical check up tahunan juga bisa ya, karena kan proses Bisa, studi juga berlangsung terus gitu ya. Jadi bukan berarti sekali periksa hasilnya kayak saya kan sudah periksa dan ternyata hasilnya negatif nih. Tapi kalau ya misalnya tahun depan mau diulang, bisa jadi nanti ada perubahan kan tergantung dari proses lifestyle, metilasi segala macam betul. seperti yang tadi Dokter Temi bilang ya. Betul. Baik. Jadi memang pemeriksaan ini boleh bilang pemeriksaan real time ya, sama kayak kita periksa gula darah gitu yang ya itu gula darah yang diperiksa hasilnya yang keluar ya hasil saat sampel diambil gitu ya. Gitu. Jadi
Ya 6 bulan 1 tahun ke depan ya kita nggak tahu kita bagaimana, ya ada baiknya kita jika memang bisa itu ya kenapa nggak kita periksa untuk rutin. Baik, baik. Baik, ini sudah ada pertanyaan satu ya dari salah satu teman saya di sini, Dokter G. Malam Dokter Temi, tadi dokter sempat menyebut tentang proses metilasi. Apakah kalau pemeriksaan hasilnya positif berarti bahwa ada proses metilasi yang tidak baik dan kita perbaiki dengan memberikan terapi untuk metilasi tersebut? Karena ada istilahnya genetic loads the gun, but lifestyle push the trigger. Mohon pendapatnya. Terima kasih. Iya, jadi memang 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 yang membedakan cell free DNA gitu ya. Tadi kan kita bicara sebetulnya fragmen DNA itu tidak spesifik hanya dari tumor saja, tetapi organ-organ tubuh kita pun juga sel-sel tubuh kita pun dia akan melepaskan fragmen DNA yang disebut dengan cell free DNA. Nah, salah satu yang bagaimana kita membedakan selain dari apa namanya selain dari panjang fragmen, misalnya panjang fragmen di ctDNA biasanya lebih pendek atau pasang basanya lebih sedikit gitu ya, jumlah pasang basanya lebih sedikit. Lalu salah satunya adalah metilasi. Pola metilasi juga mempengaruhi bahwa mesin akan membaca ini sebagai cell free DNA atau ctDNA. Itu makanya, dan memang eh, ada keadaan-keadaan tertentu seperti inflamasi, kita tahu juga metilasi juga bisa dapat terjadi gitu ya. Gitu. Nah, ini juga akhirnya bisa memberikan hasil yang samar atau false positifnya. Makanya kita harus lihat lagi gitu. Baik, semoga terjawab, Dokter Ji. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini? Oh, ini ada yang ngechat saya nih, Japri. Berapa banyak darah yang diambil, Dok? Saya jawab sama teman saya, khusus Iya, waktu cuma 1 liter aja. ya, Gimana, Dok? jangan, jangan 1 liter. Jadi untuk pengambilan darahnya cukup 8 sampai 10 mili, cuman memang kita menggunakan tabung khusus namanya Streck Tube ya. Ya. Jadi nanti saya rasa teman-teman di diagnos ini juga sudah paham bagaimana cara pengambilan darahnya. Sebetulnya tidak ada yang khusus sih gitu ya, cuman tabung khusus ini aja dengan mungkin jarumnya adalah spesifikasi jarumnya itu minimum 21 G ya kalau nggak salah, atau dengan wing needle pun bisa gitu. Jadi either halus sekalian atau minimum 21 gauge gitu. Baik, Dok. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dokter Heni. Malam, Dokter Temi, izin bertanya. Dari Um, 10 cc darah perifer yang diambil, apakah ada kemungkinan ctDNA yang tidak terdeteksi dari jumlah sampel yang dikumpulkan tersebut? Kemungkinan ctDNA yang tidak terdeteksi. Mhm. Nah, biasanya sih kemungkinan ctDNA yang tidak terdeteksi, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kan kalau darah kita itu kan antara 3 liter ke atas ya, Dok ya. Nah, Ah, sedangkan ah. yang diambil itu kan Karena diambil sampelnya sampelnya kecil cuma, gitu, iya, sampelnya nggak kan ke bawah kecil. gitu. Kemungkinan nggak kebawa, kemungkinan Ah, mirisnya gitu, apakah ada maksudnya? mm-mm. Saya rasa enggak sih ya. Ya, kalau kalau dalam hal itu sih saya rasa enggak seperti itu gitu. Jadi memang kalau memang ternyata tidak ditemukan ya kemungkinan besar yang memang tidak ditemukan gitu. Ini juga sudah terbukti dengan validasi klinis kita juga gitu ya. Itu bahwa kalau kita lihat negatif predictive value-nya pun juga sangat tinggi 99%, which mean kalau memang spot mass-nya negatif berarti most likely dia negatif apa ketika kita telusuri untuk temuan kansernya gitu. Jadi saya rasa enggak lah, enggak karena sampelnya terlalu sedikit jadi jadi apa namanya? Miss Jadi gitu ya. miss gitu. Enggak. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Sebenarnya sih saya yang kepo sih. Saya pernah Mm-mm, googling-googling gitu ya, ada mm, comparison perbandingan antara pemeriksaan CTC dengan ctDNA.
Gitu. Hmm, Nah, itu jadi kira-kira gimana nih, Dok? Lebih ke arah mana? Mungkin kalau yang boleh saya tangkap, kalau yang untuk CT DNA ini kan lebih ke arah circulating tumor DNA ya. Jadi memang di derivate-nya dari tumor cells yang nanti memang keluar repressor segala macam. Dan kalau yang si betul, CTC betul. itu kan berarti kan living cells-nya ya. Nah, menurut dokter bagaimana, Dok, untuk comparison? Karena kalau dari segi harga ya, harga WISE itu kan pemeriksaan CT DNA lebih terjangkau daripada Betul, pemeriksaan CTC gitu. Nah, betul. ini sometimes nih buat pasien-pasien yang memang atau teman-teman sejawat yang memperdalam soal cancer itu pasti begitu saya cerita tentang CT DNA mereka langsung bagaimana dengan CTC? Apakah lebih sensitif, lebih bagus atau bagaimana gitu, Dok? Silakan, Dok. Ya, kalau kita lihat sih, kalau kita coba bandingkan gitu ya, mungkin eh, sampai saat ini sih memang tidak ada lah studi yang mengkomparasi dua ini gitu ya. Cuman kalau kita coba bandingkan gitu ya, kalau kalau apa namanya, kalau ctDNA itu kan kita bicara eh, fragmen DNA ya dari sel tumor. Kalau CTC kita bicara sel tumornya saja gitu. Dari metodenya PCR, NGS gitu ya kalau untuk ctDNA ya, kalau untuk CTC kita bisa IHK, FISH, RT-PCR. Nah, secara cost juga memang CTC lebih tinggi. Nah, mungkin kalau kegunaannya mungkin ctDNA untuk apa namanya, kita bisa lihat untuk MRD ya, kita bisa lihat untuk kemungkinan relapse ya, lalu untuk treatment monitoringnya seperti apa ya. Kalau CTC mungkin lebih ke prognosis, treatment response ya, dan juga kalau kita lihat untuk processingnya pun juga lebih saya rasa CTC akan lebih complicated untuk prosesnya gitu, makanya juga harga pemeriksaannya juga lebih mahal gitu. But anyway, kalau saya nggak bisa membandingkan secara langsung gitu ya, karena memang tidak ada studi yang membandingkan pemeriksaan ctDNA dengan pemeriksaan CTC. Saya rasa dua ini ya mungkin bisa saja ini complement each other gitu, tapi kalau mau dibandingkan mungkin cost efektifnya mungkin lebih cost efektif si ctDNA sih. Baik, baik. Jadi kalau misalnya kita masih consider untuk yang cost efektif, apalagi kan ini termasuk salah satu screening ya yang kita bisa tawarkan kepada pasien-pasien kita untuk at least kita awake dulu gitu ya, kita sadar dulu ya apa aja yang Iya. harus dikerjakan ya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, pertanyaan satu lagi nih dari saya. Sebenarnya soal harga nih dok, mungkin bukan dokter Temi yang menjawab nanti, Iya, iya, mungkin dari iya. tim diagnosnya gitu ya. Baik, silahkan boleh dilanjut dengan tim diagnos tentang harga dan tentang ini kan berarti pengambilan sampelnya kan sampelnya berupa darah ya dok, dimasukkan ke Iya, dalam tabung khusus yang nanti akan di-provide oleh pihak Gene Solution. Terus betul, kemudian betul, dengan gauge sekitar 21 G supaya nggak lisis ya darahnya segala macam. betul. Kemudian dari tabungnya itu berarti kan pasien tidak perlu puasa ya dok ya anytime ya, nggak perlu. Enggak, pasien nggak perlu puasa, cuman mungkin saran saya gitu ya, mungkin saran saya pasien dipastikan dalam keadaan fit gitu ya, Ya. karena kembali lagi tadi gitu kan ada beberapa kayak proses inflamasi atau misal proses infeksi bisa mempengaruhi hasil gitu. Jadi untuk menjaga itu, saya rasa lebih baik pastikan pasien dalam keadaan fit ketika mau diambil darahnya gitu ya, tidak tidak dalam keadaan sakit atau misalnya lagi apa flu minum antibiotik atau apa segala macam gitu. Biar biar diselesaikan dulu course-nya baru diperiksa. Baik. Nah, ini jadi timbul pertanyaan baru dok. Seandainya pasiennya sedang on antibiotik ya, kapan Hmm. kondisi yang tepat untuk ambil darah setelah antibiotiknya tersebut? Ya, setelah setelah course-nya selesai, pasiennya sudah fit, itu boleh saja, nggak ada khusus. Cuman catatan khusus mungkin untuk pengguna
kalau pasiennya diberikan antikoagulan golongan heparin itu harus dijeda 8 jam. Tapi selain itu sebetulnya tidak ada kontraindikasi khusus ya pasien ada minum obat-obatan apa, misalnya oh pasiennya minum obat darah tinggi atau sebagainya gitu. Sebetulnya tidak ada kontraindikasi khusus ya. Hanya untuk heparin saja, golongan heparin itu dijeda 8 jam gitu. Tapi selain itu nggak ada, ya mungkin kembali lagi gitu ya. Kembali lagi kalau mau pencegahan biasa saya suka anjurkannya ya udah kalau daripada bingung lebih baik misalnya oke misalnya pasien terakhir minum obat misalnya malam gitu. Nah, Mhm. usahakan ya sudah sampelnya pagi nanti ambil sampel baru minum obat misalnya kayak gitu. Gitu walaupun tidak ada kontraindikasi khusus ya tapi kalau untuk mau menjaga supaya yakin bahwa Tidak dalam kondisi terkontaminasi. yang prima nih gitu. Iya, Gitu. Biasa betul, saya suka betul. sarankan begitu sih, tapi tidak ada kontraindikasi khusus. Baik, terima kasih Dokter Temi. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, Dok, ini ada yang japri juga. Kalau CT DNA, kalau tumornya belum melepaskan DNA-nya, bukannya nggak ketemu ya? Iya. Ya, jadi begini, memang memang sebagian sebagian tumor memang ada yang kita sebut dengan low shading gitu ya, gitu. Atau memang sangat kecil sekali, memang itu akhirnya eh, sangat sedikit sekali ya. Atau tapi secara secara teori sebetulnya kalau kita bandingkan misalnya dengan imaging, kalau yang namanya DNA itu kan berarti kan harusnya ada sedikit saja, satu atau dua sel tumor katakanlah gitu ya, gitu. Berarti kan di mana ada sel tumor dia pasti akan melepaskan, walaupun kadang-kadang jumlahnya memang shadingnya itu banyak 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 atau tidaknya itu tergantung juga dari jenis tumornya, dari besar kecilnya tumor gitu ya, itu memang berpengaruh gitu. Nah, tetapi ya itu tadi makanya makanya dalam prosesnya gitu ya kadang-kadang kita bisa membaca bahwa kadang-kadang bahkan CT DNA positif. Ya, kita periksa spot mass positif. Tapi kita periksa imaging ternyata belum muncul nih, tidak muncul. Ya, kita harapkan tidak muncul gitu ya. Kita harapkan tidak muncul. Nah, berarti kan kalau dari diskusi saya juga dengan onkologis gitu ya, gitu. Ini ya bisa jadi nanti karena sel tumornya terlalu kecil, misalnya eh, imun respons kita bagus gitu, sel tumor itu bisa hancur, bisa hilang gitu. Atau bisa juga ternyata imun kita nggak bagus, sel itu ternyata berkembang di kemudian hari. Memang ada lead time di situ gitu. Makanya kita sediakan support program gitu. Nah, harusnya sih kalau memang eh, tidak terbaca, saya rasa sih eh, kemungkinannya kecil gitu. Secara teori karena dia paling awal muncul bahkan bahkan kalau kita bandingkan dengan imaging atau CEA itu memang apa sorry tumor marker oh CEA. Imaging dan tumor marker ctDNA itu dia duluan untuk muncul gitu. Jadi gitu sih. Baik, terima kasih Dokter Temi. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Dan ini dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Dokter Temi atas wawasannya. Terima kasih juga teman-temanku tersayang yang sudah hadir pada malam hari ini meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan tentang apa itu SPOTMAS. Jadi supaya kita juga tidak ketinggalan dengan dokter-dokter di luar sana yang terus juga kita juga harus rajin terus menambah ilmu ya. Karena pengetahuan ini tidak akan habis-habisnya. Kita harus kejar terus supaya kita juga semakin memperkaya diri kita. Karena pengetahuan yang baik dan juga bisa menolong pasien dengan lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. See you.